Oke. Yang bisa kita bisa kita pegang adalah dari pemimpin kita apa yang sudah diucapkan. Dan menurut saya itu semua positif. Saya sebagai pendukung senang kalau pemimpinnya ini punya target dan mimpi yang besar. Seperti itu. Oke, baik. Bung Rey ada catatan atau Bung Obed, silakan. Saya kira ya biasa pemimpin punya target besar begitu. Tetapi seberapa rasional mimpi besar itu bisa dijelaskan begitu. Ini kan persoalannya di situ. Misalnya target untuk memberantas korupsi. Dengan indeks korupsi kita yang skornya 34 dan itu artinya korupsi merajalela. Dari mana Prabowo memulai itu? Ini kan persoalan sangat serius. Kemudian apakah juga Prabowo misalnya berani menyiapkan dalam tanda petik karena posisi KPK itu di bawah eksekutif, menyiapkan KPK yang betul-betul independen. Mana bisa? Kan di bawah eksekutif. Ya, kita coba asumsi positif kan tadi. Menyiapkan KPK yang betul-betul independen untuk melakukan pemberantasan. Apakah masih relevan ketika KPK sekarang adalah ASN? Betul ya? Betul. Nggak akan mungkin. Tapi dalam tindakan boleh independen, Mas. Ini wilayah hukum. Jadi dia melakukan tindakan hukum itu bisa independen. Ada contohnya? Saya kira menangkap menteri itu contoh independensi KPK kan sebetulnya. Pada sebelum ASN. Iya, sekarang kan beberapa terakhir ada gubernur dan lain-lain lah. Ya. Jadi tindakannya dia bisa independen, tetapi relasi kuasanya dia di bawah eksekutif. Kira-kira begitu. Nanti hukum tata negara yang bisa menjelaskan itu. Kemudian dari situ saya berpikir kan target ekonomi yang 8% itu menjadi berat ketika kemudian penegakan pemberantasan korupsi tidak berjalan dengan baik begitu. Jadi optimisme itu harus rasional. Mengapa angka pertumbuhan ekonomi kita stagnan di 5%? Itu kan pertanyaan penting. Sebenarnya secara ekonomi sederhana kan? Karena nggak ada investasi. Atau investasinya stagnan. Atau investasinya kecil. Karena angka pertumbuhan ekonomi itu tumbuh ketika ada lapangan kerja baru. Nah, lapangan kerja baru itu akan tumbuh kalau perusahaan-perusahaan banyak investasi. Nah, kalau investasinya susah, mana bisa tumbuh ekonomi? Pertanyaannya kenapa investor-investor sehat dari berbagai negara, investasi di Indonesia itu kecil? Karena mereka belum sepenuhnya percaya bahwa demokrasi di Indonesia berjalan baik, bahwa korupsi diberantas sampai ke akar-akarnya, bahwa kemudian hak asasi manusia dilindungi dan seterusnya. Itu hasil risetnya World Economic Forum yang mengatakan bahwa pemodal asing yang sehat-sehat itu nggak mau investasi di negara yang korupsinya merajalela. Karena indikator dari tidak adanya good governance dan clean government itu adalah korupsi. Dan mereka nggak mau investasi. Ngapain saya investasi di negara yang korupsi merajalela? Jadi sebetulnya faktor untuk menumbuhkan ekonomi juga adalah faktor seberapa besar pemerintahan baru ini mau secara radikal memberantas korupsi. Oke, baik. Saya kira itu. Sebelum ini karena Bung Noel mau ada kegiatan lain, saya ingin terakhir aja Bung Noel menyampaikan. Tadi pertumbuhan ekonomi 8%. Bung Ubed mengatakan pertumbuhan ekonomi 8% mustahil kalau investasinya nggak datang. Investasi datang harus anti korupsi yang dikedepankan. Saya ingin tahu, pada waktu di Magelang, ini terakhir ya sebelum Bung Noel sign out, karena ada kegiatan lain. Waktu di Magelang, adakah korupsi digarisbawahi oleh Pak Prabowo, Presiden? Oke, terima kasih Bung Aiman. Sekali lagi saya sampaikan komitmen Pak Prabowo, Presiden kita. Beliau menyampaikan secara tegas, saya tidak mau pemerintahan saya dikotori oleh para garong APBN dan APBD. Awal, sebelum pelantikan menteri. Kedua, dia pertegas lagi itu Hambalang Retreat. Jika tidak ada yang sepakat dengan gagasan saya, lebih baik mundur sebelum dilantik. Lanjut lagi Retreat Magelang, dia pertegas lagi. Dia persilahkan kalau menteri dan wamennya tidak sepakat dengan pilihan-pilihan politiknya hari ini terkait kesejahteraan rakyat, yaitu dalam memberantas korupsi, silakan juga mundur.
Artinya itu berkali-kali beliau sampaikan. Ya kita sadar betul, mengerti betul apa yang Bung Ubed sampaikan. Bagaimana mau kita membuka peluang bisnis dengan angka 8%, angka optimis itu kalau Ya. perilaku negaranya masih diisi oleh para bandit-bandit yang bermental korup ini. Dan Pak Prabowo tadi sempat Musuhnya- menyatakan, Iya. menyampaikan bahwa koruptor itu sebagai garong, maling, dan lain sebagainya. Itu nyata itu. Dia benci sekali dengan perilaku itu. Dan dia tidak nyaman. Dia bilang sampai gini, kalaupun saya harus sendiri di pemerintahan ini, demi rakyat saya, nggak apa-apa. Saya harus sendiri. Itu sikap tegas beliau. Dan saya tidak mengada-gada. Beliau menyampaikan langsung ke semua para menteri dan wamennya dan kepala badan. Kalaupun saya harus sendiri memimpin bangsa ini, saya harus sendiri dalam menyelamatkan rakyat saya. Itu sikap tegas Pak Prabowo. Artinya, Bung Aiman dan kawan-kawan dan juga rakyat Indonesia, jangan ragukan pemimpin Pak Prabowo. Manfaatkan kekuasaannya untuk kesejahteraan bangsa ini. Manfaatkan kekuasaannya agar bangsa ini tetap menjadi bangsa yang dihormati dan tidak menjadi bangsa yang harus tunduk. Terima kasih Bung Aiman. Terima kasih Bung Noel, Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Terima kasih telah bergabung di Rakyat Bersuara. Dan saya masih janji, terima kasih sekali lagi. Saya masih janji tadi, ada satu hal yang ingin disampaikan oleh Bung Refli Harun. Juga masih terkait korupsi. Saat lagi kami akan segera kembali.